Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast di mana. Puji Tuhan, kami sangat bersuka cita bisa kembali hadir melayani saudari di dalam podcast ini. Dan juga bergabung kembali bersama dengan kita yang akan sharing firman Tuhan, Saudara Henry. Puji Tuhan, Saudara Henry. Puji Tuhan, Saudara Ade. Haleluya. Amen. Baik, saudari, Saudara Henry akan sharing kepada kita satu topik dengan judul Bukan Roh Ketakutan. Judul ini kita kutip dari satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan, dari ayat ini silakan Saudara Henry, berkat dan terangnya bisa dibagikan kepada saudari para pendengar Emana. Amen. Terima kasih Saudara Ade Bagus. Puji Tuhan, saudara-saudari, roh kita merupakan pusat diri kita. Selain itu, kita memiliki jiwa yang terdiri dari 3 bagian yang mengelilingi roh kita, yaitu ada pikiran, ada emosi, dan tekad kita. Namun dalam pengalaman seringkali kita lebih banyak hidup di dalam pikiran, emosi, dan tekad, kurang atau bahkan jarang kita hidup menurut roh kita yang sudah dilahirkan kembali. Sebagai orang Kristen, seharusnya roh kita harus menjadi pusat dari diri kita, harus menjadi bagian yang terkuat dari diri kita, bukan pikiran, emosi, dan tekad kita. Karena itu, dalam ayat ini, Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan ada di dalam tekad. Namun Allah juga telah memberikan kepada kita roh kasih. Ini adalah perkara emosi dan roh pikiran yang tertib. Saudara-saudari, ada 3 aspek yang disebutkan tentang roh. Karena roh itu dikelilingi oleh jiwa dengan ketiga aspek. Allah telah memberikan kepada kita roh yang sangat kuat di dalam tekad, penuh cinta kasih dalam emosi, dan sangat tertib dalam pikiran kita. Nah, ini berlawanan dengan penakut. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius yang masih muda ini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Artinya Timotius sebagai orang muda yang melayani Tuhan memiliki satu ketakutan. Tapi puji Tuhan, dalam ayat ini Rasul Paulus menguatkan Timotius yang muda ini, anak rohaninya, bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, karena ketakutan itu artinya kita mengingat kelemahan kita sendiri. Saudara-saudari, karena itu kita perlu menarik diri, tidak penakut, karena hal ini tidak menyenangkan hati Allah. Di satu pihak, Allah menghendaki kita gentar, karena kita bukan apa-apa. Tetapi di pihak lain, saudara-saudari kita, Allah menghendaki kita berani melangkah maju. Karena kekuatannya, bukan kekuatan kita. Nah, berani di sini adalah berani untuk bersaksi bagi Tuhan, menderita bagi Tuhan, menanggung malu bagi Tuhan, berani kehilangan segala sesuatu bagi Tuhan, dan berani bersandar Tuhan, berani percaya kepada kasih-Nya, hikmat-Nya, kuasa-Nya, kebenarannya, dan janjinya. Saudara-saudari, kita harus menjaga roh kita dalam keadaan yang tidak kenal takut.
Kita harus memiliki roh yang membangkitkan kekuatan di dalam tekad kita, kasih dalam emosi kita, dan ketertiban ya di dalam pikiran kita. Roh kita perlu kuat dan perkasa. Ya, ada satu doa dari seorang Om Saleh ya, dia mengatakan semoga rohnya menjadi bagian yang terkuat dari dirimu. Saudara-saudari, tapi kita perlu ingat, tidak boleh begitu kuat sehingga tidak mengasihi ya. Roh kita kuat namun tenang ya. Roh kita kuat namun kita disiplin. Ya, terarah ya, tepat sasaran. Roh kita kuat namun kita tidak mudah terangsang. Saudara-saudari, karena itu untuk melawan musuh, roh kita perlu menjadi kuat. Untuk menghadapi orang-orang dunia, roh kita perlu mengasihi mereka. Dan untuk bersikap dengan tepat, kita perlu roh yang tertib. Puji Tuhan, saudara-saudari, semoga Tuhan merahmati pelatihan kita. Setiap saat, setiap waktu, kita belajar menjaga roh kita dalam keadaan yang tidak kenal takut. Melalui kita melatih roh kita, berseru nama Tuhan, doa bacakan firman, senantiasa membarakan roh kita dengan saudara-saudari. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudari. Sharing yang sangat mendorong juga memberkati kita sekalian, bahwa kita tahu di balik catatan di dalam surat kiriman 2 Timotius ini, ada satu firman yang mengatakan kepada Timotius bahwa hari ini Tuhan mengaruniakan kepada dia roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan puji Tuhan, roh ini juga hari ini ada di dalam kita, saudari, orang yang percaya dan Amen. yang adalah anak-anaknya. Kiranya roh kita pun juga demikian. Kita memiliki roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Ya, sama seperti Timotius waktu itu mungkin ya mempunyai rasa takut. Ya, mungkin kita juga sama. Kita mungkin takut menghadapi musuh, kita takut menghadapi dunia hari ini yang semakin tidak menentu. Kiranya saudari, roh kita boleh menguasai kita ya. Jadi dikatakan roh ini adalah bagian dari diri kita yang paling kuat. Saudari, kiranya roh kita terus membara ya, menjadi kuat untuk melawan musuh. Dan roh kita juga perlu penuh kasih ya, roh yang mengasihi untuk menghadapi orang dunia. Juga roh kita perlu tertib di dalam hal kita bersikap dengan tepat kepada orang lain. Baik, saudari, sekiranya firman yang singkat ini memberkati kita semua. Dan untuk mengakhiri podcast, mari di dalam kasih, kita satukan hati kita kembali di dalam doa. Saudara Henry akan berdoa bagi kita semua. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih menghendaki kami, agar kami melatih roh kami, sehingga kami memiliki keberanian untuk bersaksi bagimu, menderita bagimu, menanggung malu bagimu, kehilangan segala sesuatu bagimu, dan bersandar pada Tuhan. Kami mau berlatih, berani percaya kepada kasih-Mu, hikmat-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu, dan janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau persembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Kiranya roh kami menjadi bagian yang paling kuat dari diri kami. Amin. Yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.